Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Husmah. Kali ini saya akan menjelaskan produksi media cetak. Oke, langsung saja. Pada produksi media cetak itu ada disebut dengan praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Oke, yang saya akan jelaskan pertama itu praproduksi. Apa itu? Praproduksi adalah tahap paling penting karena merupakan keseluruhan tahapan persiapan sebelum memulai proses produksi. Oleh karena itu, agar proses produksi berjalan dengan lancar, diperlukan kematangan pada perencanaannya. Nah, pada tahap ini merupakan proses awal dari seluruh kegiatan produksi. Karena tahapan ini merupakan tahapan planning of production. Dalam praproduksi, komponen keredaksian, komponen biaya, dan sarana, serta komponen personel merupakan bagian dari tahapan ini. Namun, pada komponen keredaksian yang mencakup hanya kegiatan perencanaan isi, sedangkan komponen personel dan komponen biaya dan sarana merupakan bagian dari perencanaan isi. Oke, adapun tahapan perencanaan isi yaitu pertama, penemuan ide. Tahapan ini dimulai ketika seseorang pemimpin redaksi menemukan ide atau gagasan dan tema apa yang dia akan diangkat untuk edisi selanjutnya. Yang kedua ada perencanaan. Tahap ini meliputi penetapan jangka waktu kerja, time schedule, merupakan pemberian kerja atau job description, dan merencanakan tahapan kerja, desain, biaya, dan sarana. Tahap produksi. Produksi merupakan tahapan lanjutan dari praproduksi. Pengerjaan pada tahap produksi secara keseluruhan merupakan realisasi dari praproduksi. Bagian produksi biasanya dipimpin oleh seorang yang bekerja kepada kepala produksi. Dia bertanggung jawab pada jadwal cetak buku serta hasil cetakannya, apakah sudah sesuai dengan apa yang diharapkan atau belum. Kepala produksi akan menjadi quality control atas hasil cetakan buku-buku penerbitan. Bagian produksi juga biasanya menjadi satu artistik yang bertugas membuat cover atau layout naskah. Jika penerbitan tersebut mempunyai mesin cetak sendiri, kepala produksi biasanya bertugas memimpin pegawai-pegawai di percetakannya itu. Nah, ada yang disebut dengan reportase. Setelah rapat redaksi selesai, para wartawan yang telah ditunjuk harus turun ke lapangan untuk mencari data sebanyak mungkin yang berhubungan dengan tema tulisan yang telah ditetapkan. Oke, pihak yang menjadi objek reportase disebut dengan narasumber. Narasumber ini biasa berupa makhluk hidup selain manusia, alam, atau benda-benda mati. Seperti ini. Oke, lanjut. Nah, jika narasumber manusia, maka reportase tersebut bernama wawancara. Penulisan berita. Nah, setelah proses reportase, wartawan media cetak akan melakukan proses jurnalistik berikutnya, yaitu menulis sebuah berita. Di sini, wartawan dituntut untuk mematuhi asas 5W tambah 1H yang bertujuan untuk memenuhi kelengkapan berita. Nah, 5W1H ini terdiri dari what, apa yang terjadi, who, siapa yang terlibat dalam kejadian itu, why, mengapa terjadi, when, kapan terjadinya, where, di mana terjadinya, dan how, bagaimana cara terjadinya. Setelah itu ada editing. Apa itu editing? Yaitu penyuntingan naskah yang bertujuan untuk menyempurnakan penulisan naskah. Penyempurnaan dapat menyangkut ejaan, gaya bahasa, kelengkapan, dan efektivitas kalimat, dan sebagainya. Oke, setelah itu ada yang disebut dengan pasca produksi. Apa itu? Pasca produksi merupakan tahapan akhir dari keseluruhan rangkaian produksi sebelum siap dicetak. Proses dalam pasca meliputi editing, yaitu proses mempersiapkan hasil produksi dengan melakukan final check terhadap foto-foto dan artikel serta materi oleh seorang editor. Yang kedua ada layout. Layout yaitu proses mendesain majalah atau koran yang dilakukan oleh layouter dengan menyusun tata letak elemen-elemen secara seimbang dan harmonis sehingga terlihat sebagai satu kesatuan yang dinamis. Oke, kita lanjut. Adapun revisi. Apa itu revisi? Revisi adalah yaitu meninjau kembali secara keseluruhan meliputi cover dan isi. Oke, setelah membahas produksi dan pasca produksi, kita akan membahas media cetak. Oke, apa itu media cetak? Media cetak merupakan suatu media yang bersifat statis dan mengutamakan pesan-pesan visual. Media ini terdiri dari lembaran kertas, sejumlah kata, gambar, atau foto, dengan tata warna dan halaman putih. Nah, media cetak merupakan dokumen atas segala dikatakan orang dan rekaman peristiwa yang ditangkap oleh jurnalis dan diubah dalam bentuk kata, gambar, foto, dan sebagainya. Adapun kelebihan dan kekurangan pada media cetak. Pertama, media cetak memiliki kelebihan dan kekurangan dibandingkan media elektronik dan digital diantaranya. Yang pertama, kelebihannya itu dapat dibaca berkali-kali jika Anda menyimpannya. Yang kedua, membuat seseorang berpikir secara lebih spesifik mengenai isi tulisannya itu. Yang ketiga itu dapat dikoleksi. Yang keempat, harganya terjangkau. Yang kelima,
Membuat seseorang berpikir secara lebih spesifik mengenai isi tulisan yang Anda tulis atau jurnalis tulis. Yang kedua, kekurangan media cetak. Nah, apa kekurangannya? Yang pertama, ada lambat dalam memberikan informasi, sebab perlu menunggu proses cetak dan pendistribusian sebelum menyebarkan informasi. Yang kedua, tidak dapat menyebarkan informasi secara langsung. Yang ketiga, hanya dapat menampilkan tulisan atau gambar. Yang kelima, ada efek visual hanya berupa gambar. Yang keenam, biaya produksi cukup mahal sebab perlu dicetak dan dikirim sebelum sampai kepada pembacanya. Nah, adapun jenis media cetak, yaitu surat kabar harian. Nah, jenis surat kabar harian ini terbit setiap hari. Isinya itu berubah informasi terkini. Surat kabar harian sering biasa disebut dengan koran. Cara penulisannya itu apa adanya atau bisa dikatakan ala kadarnya. Adapun surat kabar mingguan. Nah, umumnya dikenal dengan nama tabloid. Karena sering mendengarnya tabloid kan, tapi sekarang kayaknya jarang sih. Nah, bentuk isinya itu berupa hiburan atau meliputi liputan yang mendalam. Nah, gaya tulisannya itu lebih deskriptif dan lebih lengkap jika dibandingkan dengan koran atau majalah harian. Oke, adapun dengan majalah mingguan yang terbit sekali dalam seminggu. Isinya itu berupa liputan yang mendalam atau tentang suatu peristiwa. Oke, adapun majalah tengah bulanan. Nah, majalah ini terbit 2 kali dalam sebulan. Isinya itu berupa berita yang lebih informatif. Nah, umumnya itu berita gaya hidup atau lifestyle. Oke, adapun majalah bulanan yang biasanya terbit dalam 1 bulan atau sebulan. Isinya itu berupa informasi atau berita yang diperoleh dari hasil penelitian. Oke, majalah Dewi Bulan biasanya itu terbit dalam 2 bulan. Nah, umumnya isinya berupa informasi tentang laporan dari hasil aktivitas suatu aktivitas. Contohnya itu laporan pendapatan sebuah perusahaan dan lain-lainnya. Nah, adapun majalah Tribulan, seperti namanya Tribulan, terbit dalam 3 bulan sekali. Isi itu semodel dengan majalah Dewi Bulan. Adapun buletin. Nah, buletin ini merupakan media cetak yang dibuat untuk kelompok atau kalangan tertentu. Luar lingkupnya itu terbatas lah. Nah, secara spesifik biasanya hanya dibuat beberapa halaman saja, dan pembuatan buletin itu umumnya tidak untuk kepentingan komersial. Nah, seperti saya katakan tadi, untuk kalangan tertentu, jadi tidak untuk komersial. Baik, itulah tadi penjelasan saya mengenai produksi media cetak. Saya Iqbal Husma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih.